kita cuma pesen 1 cangkir kopi, 3 batang rokok, sampai pagi tuh udah bisa membedah Das Kapital itu, sampai mengkritik para raton. Itu udah bisa itu, kayak gitu. Cuman kan kita bertanya-tanya nih, UMR di Jogja kan tiarap ya, nggak bisa dibilang rendah, tiarap. Jongkok, rata dengan tanah lah bahasa puitisnya kayak gitu. Bahasa puitis. 1 miliar hanya untuk bisa perjalanan coffee shop ini 6 bulan jalan. 1 miliar bisa daftar polisi, bro. Makan siang gratis aja bisa jalan. Ini buat para pekerja kerah putih kayaknya bisa tuh. Program ngopi siang gratis gitu misalnya kan. Jadi kita disubstitusi ya, atau disubsidi pemerintah ya. Misalnya 15.000 untuk kopi kan lumayan ya. Kita tiap hari bisa pesen hour misalnya. Meskipun kita agak mahal, tapi kan uang yang kita habiskan sebagai mahasiswa itu kan bukan uang kita. Itu uang kiriman kayak gitu loh. Bajila, ngopi gue harus habis katakanlah misalnya segelas kopi 7.000 atau 8.000. Bahkan kalau di kafe bisa 20-an, 25-an lah gitu. Duit muter, pekerja produktif, Indonesia Emas 2035 bro, maju 10 tahun. Biaya ngopi dalam 1 bulan mahasiswa Jogja itu bisa sampai 800.000. Kalau aku nggak ngopi gitu, aku nggak bisa kerja gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di program Akar Rumput, program yang merespon isu-isu atau keresahan dari akar rumput ya. Ini setelah berkali-kali edisi kita syuting di studio agak sepet, hari ini akhirnya kita bisa syuting di ruang yang agak terbuka, bisa sambil udut, sambil ngopi. Kalau aku sih menikmat jarum coklat ya. Ini teman-teman apa ini? Sama-sama. Aku jarum super. Jarum super, oke. Nikmatnya super. Enek rokok, enek kopi. Gandengan yang pas ya. Hari ini sesuai dengan tema kita hari ini. Hari ini kita akan coba ngobrolin soal dunia perkopian di Jogja. Jadi mungkin sudah menjadi rahasia umum ya teman-teman bahwa budaya ngopi di Jogja itu dari dulu memang sangat kuat ya. Tapi ada semacam pergeseran identitas lah. Dulu itu Jogja dikenal dengan angkringannya untuk representasi dari budaya ngopi ya. Betul. Nah sekarang itu bergeser. Jogja lebih dikenal dengan cafe atau coffee shop. Nah, ini terbukti dengan data yang menunjukkan di Jogja itu ada tidak kurang dari 3.000 kafe atau coffee shop. Ya, dari yang semula angkringan, kemudian sekarang jadi kafe atau coffee shop. Nah, identitas semulanya angkringannya seolah-olah hilang gitu. Pen, bagaimana sih awalnya kemudian budaya ngopi atau identitas ngopi di Jogja itu berubah dari yang angkringan menjadi kafe atau coffee shop? Tadi ada berapa ribu nih? 3.000, tidak kurang dari 3.000 lah. 3.000 kafe. Kalau kampus itu kita ada berapa ya? Nyampe 100-an nggak sih? Nggak sampai. Kampus 100. Kafe-kafe itu di ini aja ya, dikonversi di kampus ya. Itu udah bisa menyekolahkan banyak orang Jogja ya, yang memang. Gitu ya. Nah, ini menarik. Tadi Ali bilang ada pergeseran dari angkringan ke warung kopi terutama itu kan. Itu kalau anak-anak NU kan bacaannya itu yang kitab kopi dan rokok itu kan. Yang dari Syekh Ihsan Jampes itu. Ya kan dulu juga nyebut ya, dalam bukunya itu nyebut awal 2000-an itu kultur di Jogja itu masih sangat, bahasanya itu komunalistik banget itu kan. Perkumpulan-perkumpulan kecil tuh masih bisa dijumpai melalui angkringan-angkringan. Bener tadi kata Ali gitu. Karena angkringan itu kan representasi ini banget ya, orang Serawung banget ya, dan semua orang bisa kumpul, bisa ngobrolin apa aja di situ. Bahkan gosip-gosip yang nggak pernah kedengeran di kantor-kantor atau di sekolah-sekolah itu biasanya nyebar di angkringan. Istilah lainnya cangkruk ya. Cangkruk, gogon-gogon, gitu. Gosip underground itu. Nah, sayangnya pola itu ketika tahun 2007 itu mulai bergeser itu. Mulai ada ekspansi warung kopi yang inilah, yang dalam bahasanya masih merakyat itu kan, yang harga kopinya itu nggak terlalu mahal. Jadi, kalau di Jogja kita tahu kan ada, ini merek apa ya, kayak Blandongan, kemudian basa-basi Mato itu kan. Itu kan tempat-tempat warung kopi yang merakyat banget ya, itu harga 1 kopi itu setara, kalau zaman dulu tuh aku masih ngerasain loh, 3 batang rokok gitu. Jadi 3 batang, biasanya kalau kita datang itu kita cuma pesen 1 cangkir kopi, 3 batang rokok, sampai pagi tuh udah bisa membedah Das Kapital itu, sampai mengkritik para raton. Itu udah bisa itu kayak gitu. Atau membedah Serat Centini. Iya, itu udah bisa itu dulu. Tapi itu dulu gitu. Tapi sejak 2018 itu kan mulai banyak ini ya, ekspansi kafe-kafe yang kalau bahasanya itu kafe kecil gitu kan, tapi mewah gitu ya. Itu kan nggak lepas dari influence film, kayak misalnya Filosofi Kopi dan sebagainya itu kan. Itu kan franchise kafe di Jakarta itu kan mulai enak ya. Mereknya apa? Tahu. Aku aja ya, itu
franchise kopi di Jakarta itu kan mulai ini ya buka cabang di Jogja gitu kan. Dan tadi sampai angkanya 3.000 itu juga sebenarnya nggak mengagetkan. Masalahnya adalah yang aku perhatikan, ya ini kalau mengutip teorinya Zen Baudrillard itu kan identitas itu ditentukan sama apa yang kamu konsumsi gitu kan. Karena yang dikonsumsi sekarang, ya tingkat sekarang kan orang lebih banyak ngopi ke tempat-tempat seperti itu ya kan. Ke tempat-tempat kopi-kopi, kafe-kafe fancy gitu kan. Yang mahal, yang ber-AC gitu, yang ada kerikil-kerikilnya. Eko industrial. Iya, eko industrial itu kan. Ya pada akhirnya pola mereka pun bergeser itu. Dari yang dulu itu sangat komunalistik gitu kan, ya aku datang itu untuk ngopi gitu. Sekarang ya ada motivasi lain untuk ngopi itu. Entah sekedar itu pengen ngopi aja atau mungkin motivasi foto-foto dan lain sebagainya. Itu kan ada juga kayak gitu. Oke. Sebagai orang yang kalian berdua kan sudah bertahun-tahun ya di Jogja, sudah merasakan banyak perubahan lah di Jogja gitu. Semakin kesini, setuju nggak kalau harga kopi di Jogja, terutama di coffee shop atau ya katakanlah yang tadi di Blandungan, di Gobesah, lain itu semakin mahal. Karena ini juga merujuk dari keresahan banyak mahasiswa pendatang ya, terutama misalnya yang aku temui dari Surabaya. Itu ya pertama-tama kesini kaget, Bajila ngopi harus habis katakanlah misalnya segelas kopi 7.000 atau 8.000. Bahkan kalau di kafe bisa 20-an, 25-an lah gitu. Sementara di Surabaya itu ya masih banyak kopi-kopi, warung kopi biasa yang menawarkan harga 4.000 sampai 3.000. Ini apa videografernya Alex jadi saksi orang Surabaya ya kan. Masih ada harga segitu. Kalau toh ada coffee shop itu nggak terlalu menjamur, tapi kalau ke coffee shop pun harganya juga nggak masih bisa apa dijangkau gitu. Ada penjelasan rasionalnya nggak kenapa harga kopi di Jogja makin hari makin mahal? Mas Kiki dulu deh. Nyuruh cek ya. Kavino. Sebut merek. Aku sempat ngobrol sama salah satu influencer kopi di Jogja ya, sebut aja Larka 2294 kalau nggak salah Instagramnya. Nah, Instagramnya dicantumin di sini. Dia kan juga penulis Terminal Mojok juga ya. Sebenarnya kalau harga kopi dibilang mahal itu dia bukan nggak setuju sih, tapi memang harga kopi yang kita lihat sekarang di Jogja itu memang sudah sewajarnya karena alat produksi kopi kayak mesin kopi itu kan di seluruh Indonesia kan harganya sama. Mau dimanapun yo, aku sempat searching kalau aku di warung di kafe kayak gitu penasaran mesinnya berapaan itu harganya 27, 30, 40, 50 juta kayak gitu. Bayangkan kamu hanya untuk mesin utama aja 50 juta. Kamu masih mikir kayak ruko, terus bayar karyawan. Ya kita tahu walaupun karyawannya dibayar underpaid tapi tetap aja itu beban dalam produksi ya. Terus sewa, terus harga robusta yang makin hari makin naik kayak gitu. Di salah satu postingan Twitter Sencoin Kopi itu dia kayaknya Arabica sih. Dia nge-track perubahan harga kopi itu memang ini salah satu yang tertinggi di dunia, terutama untuk beberapa waktu belakangan kayak gitu. Jadi kalau harganya naik atau harganya dianggap mahal, normal. Cuman kan kita bertanya-tanya nih, UMR di Jogja kan tiarap ya, nggak bisa dibilang rendah, tiarap. Jongkok, rata dengan tanah lah bahasa puitisnya kayak gitu. Bahasa puitis. Kok bisa mereka masih matok harga katakanlah kayak harga 25, 30, 35, 38 kayak gitu kan biasa ya kayak gitu. Kenapa? Karena memang dari awal target marketnya itu bukan orang Jogja asli. Target marketnya adalah mahasiswa perantauan kayak kita semua inilah, kita perantauan kayak gitu. Meskipun kita menganggap mahal, tapi kan uang yang kita habiskan sebagai mahasiswa itu kan bukan uang kita. Itu uang kiriman kayak gitu loh. Habis minta lagi. Dan memang pergeserannya berbeda. Kalau dulu kan ngopi bisa tiap hari karena apa ya, kayak kalau di masa-masaku dulu ada tempat yang agak fancy namanya Semesta kayak gitu. Kopi masih 7.000-an. 7.000 aku anggap agak murah karena aku tahu ada yang lebih mahal. Contoh kayak waktu 2013 atau 12 lupa aku ke Legend. Aku udah tahu harga kopi itu 18.000. Bayangkan segelas kopi lebih mahal dari Jarum Super 2 bungkus. Aku shock langsung. Kemiskinanku apa yang memberontak dalam diri anjing gitu. Legend kan. itu bukan warung kopi sih. Itu ini tempat nonton live musik. Ya, kayak gitu sih. Tapi kan dulu standar nongkrong orang-orang kan Legend kayak gitu. Ketika ke Legend yang kaget kok bisa kopi semahal ini kayak gitu.
makin ke sini 18.000 kita anggap murah karena yang lebih mahal banyak itu. Cuman dulu opsinya nggak banyak. Opsi yang mahal dikit, yang biasa aja banyak. Jadi kita masih merasa kopi itu biasa aja lah. Berapa sih Blandongan dulu 3.000 4.000 udah dapat kopi lah gitu. Tapi makin ke sini enggak, karena apa-apa naik dan pergeseran tren itu juga memaksa kita kayak gini. Aku bukan mau meremehkan ya, karena menurutku Blandongan, basa-basi kayak gitu itu kalau mahasiswa ditanya lebih milih nongkrong mana, mereka akan milih katakanlah mending nongkrong di Fore daripada basa-basi. Kenapa? Karena memang lebih menarik dalam tanda kutip Fore kayak gitu. Walaupun basa-basi nggak bisa dianggap remeh, karena basa-basi mana yang sepi? Nggak ada kan? Iya. Kayak gitu. Dan karena itu akhirnya coffee shop mau matok harga berapapun mereka pede-pede aja. Karena pasti ada marketnya. Kecuali kalau ujung-ujungnya kayak yang Rianto bilang, selama itu worth harga berapapun nggak masalah. Kayak tempatnya asik kayak gitu, terus baristanya ramah, tidak judgmental terhadap outfit kayak gitu kan. Terus tempatnya nyaman kayak gitu. Harga kopi 40.000 bagi mereka nggak masalah kayak gitu. Walaupun mereka harus puasa seharian, nggak urusan kayak gitu. Masalahnya adalah kalau udah nggak worth, harganya mahal, tempatnya nggak enak, wifi-nya nggak ada, bla 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 kayak gitu, banyak aturan, ya bangkrut. 3.000 itu kan aku yakin yang bangkrut lebih banyak dari kayak gitu. Kalau aku melihatnya itu sih, Enoki. Modalnya banyak, serta trennya udah kayak gitu. Oke, Venki, sebelum ke kamu ya, untuk mempertebal ini penjelasan Mas Kiki gitu. Ada kelompok yang namanya Rojali sekarang, Rombongan Jalan Beli. Itu salah satu yang alasan kenapa mereka terpaksa ya, tanda kutip ya, terpaksa melakukan itu. Nongkrong, ngopi, tapi nggak bayar. Itu ya karena harganya dianggap terlalu mahal, nggak masuk akal bagi mereka gitu. Mas Kiki itu sudah menjelaskan sedikit, tapi kamu mungkin bisa mempertebal lah penjelasan rasional kalau harga mahal kopi di Jogja itu masuk akal loh. Aku tertarik sama statement Bang Kiki tadi yang dari 3.000 sekian warung kopi itu kayaknya lebih banyak yang ini ya, kukut ya. Ini pengalaman juga nih. Monjuk pernah bikin liputan, nanti bisa dibaca di sini ya. Pengalaman seorang lulusan mahasiswa kan, fresh graduate itu kan, yang dia tertarik untuk bikin warung kopi ya karena lagi hype gitu kan. Sayangnya hype itu kan nggak didukung sama pasar yang gede ya. Kalau kita ngomongin soal jumlah mahasiswa gitu kan, mahasiswa pendatang terutama. 2021 itu ada sekitar 400.000 gitu. Kalau misalnya dibagi 3.000 warung kopi, itu rata-rata satu warung kopi berapa gitu. Dan itu kan nggak semuanya ngopi juga gitu. Nah, itu yang dia miss gitu di situ. Dan padahal harga ruko di luar dugaan dia juga itu ternyata sangat mahal gitu. Artinya modal untuk bikin warung kopi itu sangat besar gitu. Kalau tadi Bang Kiki nyinggung soal misalnya alat-alat produksi gitu kan, yang aku nggak paham juga alat produksi itu ada berapa macamnya dan berapa harganya. Tapi yang aku tahu dari beberapa obrolan dengan para orang-orang yang bikin warung kopi dan akhirnya gagal ini, mereka kepentok di sewa ruko dan lain sebagainya itu gitu. Karena sangat mahal dan itu nggak balik modal dalam waktu setahun gitu. Dan akhirnya mau nggak mau mereka harus kukut itu. Alasan rasionalnya kenapa itu dimahalkan, pertama itu tadi mereka miss dalam mengkalkulasi soal pasar itu, ternyata nggak sebesar itu gitu. Yang kedua, biaya produksinya sangat mahal itu. Selain harga tanah, biaya hidup di Jogja juga mahal bro itu. Harga pangan juga mahal-mahal itu. Omong kosong tuh Jogja masih murah gitu. Enggak ternyata enggak gitu. Ya mau nggak mau mereka harus menyesuaikan dengan itu gitu. Kopi 25.000 bahkan sekarang tuh udah ada itu yang 32-35.000 itu. Setara harga platingan itu kan lumayan juga loh untuk kaum-kaum proletar kayak kita itu kan. Anjir tuh Korea. Mikir-mikir ya gitu kalau mau ngopi yang 35.000 itu. Jadi sangat rasional sih. Ini kalau dari sudut pandang pengusahanya ya, sangat rasional menaruh harga yang mahal karena biaya produksinya juga mahal itu. Ngomongin soal ngomongin soal alat-alat yang dibeli, ngomongin soal sewa tanah, ngomongin soal harga-harga bahan pokok di Jogja yang juga semakin melambung gitu. Ya kalau aku jadi pengusaha mau nggak mau untuk menutup semua itu ya aku bakal naikin harga sih. Iya, udah berseruput. Oke. Aku banget anjing. Apa kopi nih? Kepala api. Aku nambahin dikit aja ya. Rianto tuh pernah cerita 1 miliar itu modal 1 miliar buat buka coffee shop itu hanya bisa buat 6 bulan. Anjir berapa?
1 miliar hanya untuk bisa perjalanan coffee shop ini 6 bulan jalan. 1 miliar bisa daftar polisi, bro. Tapi gak jadi. Tapi nggak jadi Tapi ya, nggak jadi. ditipu kan. Lanjut bang. Karena bolo. Ya, medeni gitu guys. Medeni. Lanjut, wes. Wes kuwi udah. Oke. Ini aku juga menggarisbawahi Mas Kiki tadi ada bagian yang menarik. Mas Kiki menyebut mayoritas yang datang ke kopi-kopi mahal lah ya, kafe atau coffee shop itu ya mahasiswa yang mayoritas masih pakai duit orang tua, kiriman orang tua. Tapi ada temuan menarik. Aku pernah beberapa kali wawancara dan satu yang ku tulis itu mahasiswa Medan lah ya. Mahasiswa Medan itu sampai rela menggadaikan laptop, terus judol. Alasannya karena itu dia mencoba mengikuti tren ngopi teman-temannya. Jadi teman-temannya itu ngopinya di coffee shop hampir setiap hari dan sehari bisa 2 kali di tempat yang berbeda. Dia kan nggak kekejar nih karena dia nggak minta biaya orang tua. Di Jogja harus kerja sendiri, dari Medan ke Jogja kerja sendiri itu mau nggak mau ya akhirnya jual laptop, ya gantikan laptop terus ikut judol gitu-gitu loh. Dan itu ada banyak kasus yang serupa yang orang-orang perantauan nekat melakukan itu. Bahkan data dari Pusat Studi Keuangan Ekonomi enggak. Pusat Studi Keuangan UPN Veteran Jogja itu menyebut biaya ngopi dalam 1 bulan mahasiswa Jogja itu bisa sampai 800.000. Kuwi nang aku ning Surabaya biaya makan iku cuk 800.000 tadi. Iya. Nah itu kalau dijumlah sama yang lain-lain itu angkanya bisa mencapai hampir 3 juta total yang biaya hidup mahasiswa gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu sih sebenarnya ya apa sih motif paling besar atau motif utama mahasiswa pendatang ya terutama itu tetap mengikuti tren ngopi sementara dia tahu kalau duitnya nggak canda. Aku dulu nih. Ya. Di poin paling awal tadi kan aku sempat nyinggung ya kalau identitas kita hari ini itu ditentukan dengan pola konsumsi kita itu. Ya kalau hari ini kita masyarakatnya itu punya hobi terutama 2018 ke sini ya, itu punya hobi ngopi dan datang ke kopian itu bukan sekedar ngopi ya bahasanya itu ya. Kegiatan-kegiatan lain seperti adu outfit dan lain sebagainya itu kan. Ya artinya itu yang membentuk identitas seseorang. Dan kalau mereka kehilangan itu, mereka akan dianggap bukan bagian dari kelompoknya. Sederhananya begini, kalau aku nggak ikut ngopi, kalau aku nggak ikut tren itu, ngopi ke kafe, aku akan ketinggalan zaman hari ini gitu. Aku akan dianggap ketinggalan zaman dan lain sebagainya gitu. Itu satu. Kecenderungan kayak gitu tetap ada dan itu sudah jadi keniscayaan zaman sih gitu. Tapi yang kedua, aku mau ngomongin soal ada segmen ngopi lain selain mahasiswa. Ya ini para pekerja gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah para pekerja ini kan ngopi dengan mengeluarkan uangnya sendiri gitu kan. Kalau dalam ekonomi kan ada teori biaya kos yang dikeluarkan untuk efisiensi sebuah pekerjaan gitu. Misalnya kalau pekerja-pekerja seperti kuli gitu kan, ya dia butuh kuku bima atau gorengan untuk memperkuat sendi-sendi kalau nanti nyangkul gitu atau ngecor gitu kuat gitu kan. Ya, aku tahu aku kuli ya. Atau misalnya, aku nggak tahu ya, itu budak-budak zaman kerajaan Prambanan, zaman orang-orang bikin Prambanan dulu, mereka butuh asupannya apa biar kerjanya kuat itu. Nah, para pekerja kerah putih ini, kerja kantoran atau kerja-kerja WFA itu, mereka kan butuh kopi untuk mengefisiensi pekerjaan mereka. Dan itu adalah kos yang memang sudah harus dikeluarkan itu kan. Dan ada banyak kok kasusnya gitu, nggak cuma 1 atau 2. Studinya pun juga ada gitu, bahwa kos-kos seperti itu memang jadi keniscayaan itu. Bahasanya kalau aku nggak ngopi gitu, aku nggak bisa kerja gitu, entah ngantuk, entah apa gitu. Itu poinnya. Tapi yang perlu digarisbawahi lagi adalah sebetapapun kita berhemat untuk nggak ngopi gitu, toh kita tetap sama aja nggak ini kok, nggak bisa nabung gitu. Karena pokok permasalahannya bukan di ngopinya sebetulnya. Ya tapi di upah kita yang kecil gitu. Kalau upah kita 10 juta, kita mau ngopi sehari 4 kali kayaknya juga bisa-bisa aja gitu. Ya poinnya lebih ke situ sih kalau aku gitu. Itu sih. Mas Kiki. Jadi aku semalam waktu ngobrol sama Rianto itu punya insight yang menarik. Kopi itu mercusuar. Jadi menarik orang-orang yang menarik kapal-kapal yang memang sefrekuensi dengan mercusuar tersebut kayak gitu. Jadi memang
lagi-lagi ketika akhirnya udah warung kopi itu mercusuar dan ini sekarang jadi pusat tren, jadi orang-orang ya mau nggak mau akan ngopi terus. Dan memang kalau aku lihat sendiri, untuk aku sendiri aku nggak bisa kerja tanpa kopi kayak gitu. Aku tidak mengharuskan kopi itu harus bentuknya harus point coffee atau apapun kayak gitu. Yang penting kopi. Cuman lagi-lagi kita butuh kopi untuk produktif, dan itu udah ada penelitiannya banyak banget untuk meningkatkan produktivitas. Jadi menurutku ya nggak masalah aku keluar katakanlah 10 sampai 25 ribu untuk kopi, karena itu membantu pekerjaanku yang akan membalikkan nanti balik modalnya dalam bentuk gaji. Cuman yang jadi masalah kan jadi kayak gini, gajinya berapa? Itu kalau gajinya kecil, oke, bisa diperbaiki, bisa diganti substitusi dengan kopi saset. Tapi apakah kopi saset itu bukan pengeluaran yang tinggi? Ya sama aja, menurutku sama aja tingginya, karena gajinya udah nggak tinggi dari awal kayak gitu. Jadi menurutku ya kopi ini sama kayak Fendi, biaya kopi itu tidak bisa dipermasalahkan gimana pun, karena emang dari awal gajinya kecil kayak gitu. Jadi kalau orang ngotot untuk ngikuti gaya hidup ngopi walaupun dia nggak punya duit, ya mau gimana lagi, memang seperti ini yang terjadi kayak gitu. Mau kamu punya duit atau nggak punya duit, semua orang butuh ngopi, basically kayak gitu. Aku tambahin, Li. Prabowo kan banyak duit ya. Kemarin kan dia ini ya, yang diklat para menteri ke Magelang itu kan dia yang bayarin itu kan. Kalau makan siang gratis aja bisa jalan, ini buat para pekerja kerah putih kayaknya bisa tuh program ngopi siang gratis gitu misalnya kan. Jadi kita disubstitusi ya, atau disubsidi pemerintah ya kan. Misalnya 15.000 untuk kopi kan lumayan ya, kita tiap hari bisa pesen hour misalnya. Kan lumayan ya, maksudnya dari 3.000 warung kopi yang kolaps itu kan bisa dioptimalisasi lagi sama pemerintah kan. Bisa dihidupkan lagi gitu. Menarik nih Pak Prabowo. Ketahanan ekonomi. Iya, program ekonomi. Duit muter, pekerja produktif, Indonesia Emas 2035 bro, maju 10 tahun. 34 lah ya. Atau 2029 sesuai dengan kontraknya Clifford. Sepakat ya? Sepakat. Kopi siang gratis. Oke, terakhir. Ini juga menjadi keresahan banyak orang yang pendatang ya terutama. Ya, terutama yang dari daerah-daerah kecil, ngopi di Jogja, di kafe atau coffee shop. Ini seiring dengan pergeseran identitas tadi ya, dari angkringan ke coffee shop, itu ada juga pergeseran budaya ngopi. Jadi, dulu orang ngopi, tadi Mas Kiki nyebut ada keperluannya cangkruk, gitu-gitu kan. Terus, kalau mahasiswa ya keperluannya nugas, atau sekedar nongkrong sama teman-teman, itu budaya dulu. Tapi sekarang, budayanya bergeser. Tadi Mas Fendi juga udah nyebut, budaya fotogenik, gitu-gitu. Terus, ada lagi fenomena di Jogja, ketika ngopi itu jadi medium untuk adu outfit, atau pamer fashion gitu kan. Bahkan Mojok juga pernah ada liputannya gitu, ketika orang ngopi di Jogja itu merasa terintimidasi karena outfitnya terlihat gak skena ketimbang yang lain-lain. Bahkan Fendi pun juga sama toh, untuk level ngopi di Kobesa. Kobesa, yang kopian rakyat ya padahal. Kopi rakyat itu kalau gak skena itu dianggap aneh gitu kan. Bagaimana kamu memandang fenomena ini? Jauh dulu nih. Biasanya lah kita ya. Kesen mengalaminya ya. Ini fun fact ya. Nggak cuma di Kobesa, di kopi-kopi rakyat lain juga sering gitu. Aku tuh pernah aku ingat ketika ERK itu rilis artikel baru untuk salah satu merch-nya itu kan. Aku diajak ngopi gitu kan. Aku datang pakai sendal ya karena kopian rakyat ya sejenis Kobesa basa-basi itu yang kopi. Menurutku kita nggak perlu adu outfit atau apa gitu kan. Aku datang pakai sendal, pakai ya tas ini selempang biasa gitu, pakai celana pendek, kaos pun juga ya biasa aja gitu. Lucunya di sana itu aku nemu semua teman nongkrongku pakai baju efek rumah kaca yang artikel baru itu semua gitu. Artinya itu mereka niat beli merch baru itu untuk ya ke warung kopi untuk pamer gitu. Dan aku dianggap lian banget. Loh, kok kamu nggak dandan? Maksudku ya kita kan kesini untuk nongkrong, untuk ngobrol, untuk apa, bukan untuk adu outfit gitu. Poinku adalah fenomena kayak gitu memang banyak gitu. Bahkan di lingkungan kita nggak bisa dipungkiri ngopi untuk adu outfit itu memang jadi fenomena yang jamak gitu. Tapi kita kembali lagi ke poin awalku tadi, itu adalah fenomena zaman Zeitgeist lah itu, Zeitgeist yang nggak bisa kita pungkiri gitu. Memang polanya sudah berbeda gitu. Mungkin zaman dulu gitu, kalau misalnya zaman Pithecanthropus udah ada medsos, itu udah ada adu eksistensi di media sosial. Homo erectus sama Homo sapien yang beda zaman itu juga
bakal adu outfit itu. Meganthropus band misalnya gitu. Adu kayak gitu kan. Pakai bagus-bagusan kaos itu gitu. Artinya kayak gitu nggak bisa dipungkiri gitu. Dan aku nggak bisa menyalahkan generasi. Wah, Gen Z sekarang adu outfit dan lain sebagainya gitu. Ya zaman dulu, zamannya Soekarno kalau misalnya udah ada medsos sudah sekenceng sekarang itu, pamer eksistensi sudah kayak sekarang, aku pikir fenomena juga bakal kira-kira nggak berbeda gitu. Aku nggak pengen menyalahkan ini sih, nggak pengen menyalahkan salah satu generasi aja sih, karena itu udah jadi fenomena yang nggak terhindarkan sih menurutku. Mas Kiki berbeda atau sama nih? Mirip-mirip, karena kalau aku menganggapnya ya itu segmen, akhirnya jadi segmen coffee shopnya. Bahwa nanti katakanlah coffee shop A kayak gitu terkenal orang-orang yang isinya pakai pakaian skena, katakanlah kayak gitu. Ya nanti pelanggannya yang akan datang itu memikirkan gini, oh aku sering pakai pakaian kayak gini maka aku nongkrongnya di sana kayak gitu. Kalau aku cuman biasa aja masih banyak coffee shop yang lain kayak gitu. Sama sih itu akhirnya membentuk segmentasi dan nggak ada salahnya karena akhirnya malah enak di pemilik coffee shopnya. Akhirnya dia punya segmen nih yang pasti ditarik, yang pasti akan menghabiskan uang di situ. Bahan jualan ya. Bahan jualannya ada di situ gitu. Kalau kafe yang lain kan ada yang biasa aja atau kayak gitu. Kayak basa-basi itu kan isinya mahasiswa UIN ya, model-model kayak gitu. Terus katanya Betul kok kayak gitu ya maksudnya mahasiswa UIN pada umumnya lah ya. Kalian lebih tahu kayak gitu. Berdiskusi kayak gitu, pakai sarung kayak gitu kan. Terus kafe-kafe yang lain kayak ya aku nggak pernah datang ke kafe skena sih, aku lebih memilih untuk enggak kayak gitu, jadi aku nggak bisa bilang kayak gitu. Tapi ya itu segmentasi mereka, nggak ada yang salah kayak gitu. Ya tiap zaman punya gayanya tersendiri dan masalahnya tersendiri lah, kayak gitu sih menurutku. Itu ini deh, sorry aku tambah lagi. Itu nggak beda sama misalnya kayak gini, bahan jualannya itu. Sebuah warung itu kan terkenal enak kalau misalnya banyak PNS yang jajan ke situ gitu kan. Nah itu bisa jadi paradigma itu dipakai ketika ngomongin warung kopi itu. Warung kopi ini kayaknya fancy atau keren abis kalau misalnya yang datang itu banyakan yang pakai baju pupen atau morfem misalnya gitu kan. Kalau ada 2 orang aja itu sehari itu ke situ pakai baju seringai itu kayaknya emang kopian ini sih enak buat nongkrong. Ya, artinya jadi bahan jualan ya. Meskipun memang ada positif negatifnya ya gitu. Misalnya gara-gara stigma kayak gitu kopi yang harusnya jadi jualan utamanya itu jadi terlupakan karena gara-gara ini cuma enak buat nongkrong doang. Sementara kopinya enak, tapi malah dilupakan dari variabel penilaian itu. Ya kayak gitu sih. Kayak variabel penilaian kayak gitu kan emang dari dulu bias kayak gitu. Kayak apa? Contoh paling gampang kan Pilpres dan Pilgub. Oke teman-teman, demikian akar rumput edisi hari ini. Kami pamit, aku Reza. Saya Rizky Prasetya. Aku penggemar kopi skena. Sampai jumpa di edisi berikutnya.